Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi dawaman sarmada. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkah karunia, hidayah dan taufiknya, alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah ilmu dan menambah amal. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang berbahagia, yaitu apabila diberi nikmat senantiasa bersyukur, apabila diuji senantiasa bersabar, dan apabila berdosa segera istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita sebagai umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, dan ini mungkin pembahasan terakhir dari Kutaib yang mulia, Tarbiyatul Aulad ala Dawil Kitabi wa Sunnah, yaitu tentang keutamaan mendidik anak perempuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dahulu di zaman jahiliyah, masyarakat lebih mencintai anak laki-laki dan mendahulukan mereka daripada anak perempuan. Bahkan di antara mereka ada yang membenci dan menjauhi istrinya karena melahirkan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Turaif, ia meriwayatkan anna rajulan minal Arab yukna bi Abi Hamzah al-Dabi, bahwa ada seseorang dari kalangan orang Arab yang diberi nama panggilan Abu Hamzah al-Dabi. Ia menikah dengan seorang perempuan, dan ia menginginkan dari pernikahannya tersebut istrinya melahirkan seorang pemuda. Akan tetapi qadarallahu wa ma syaa fa'al, fawaladat lahu bintan. Istrinya yang ia nikahi, yang ia harapkan melahirkan seorang laki-laki, akan tetapi sebaliknya
Allah menakdirkan istrinya melahirkan seorang perempuan. Maka apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki ini, fahajara khaymata zaujatihi li syiddati ghaidhatin min wiladati hal unsa. Laki-laki ini dengan teganya ia meninggalkan tempat istrinya karena dia marah dengan kelahiran istrinya seorang anak perempuan. Maka ia tidur di tempat lain. Pada suatu hari ia melewati tempat tinggal istrinya dan putrinya yang baru lahir. Maka ia mendengarkan istrinya sedang mencandai putrinya dengan mengatakan, "Mali Abi Hamzah la ya'tina." Kenapa Abu Hamzah tidak datang kepada kami? Yadhallu fil baiti alladhi yalina. Ia berdiam di rumah yang terletak dengan atau di samping kita. Ghadbana alla nalidal banina. Ia marah karena kami tidak melahirkan anak laki-laki. Tallahi ma dzalika fi aidina. Demi Allah, hal demikian itu bukan kekuasaan kami. Wa innama na'khudhu ma a'tayna. Wa innama na'khudhu ma a'tana. Dan kami mengambil atau menerima apa yang telah diberikan kepada kami. Wa nahnu kal ardi lizari'ina. Dan kami, kata perempuan ini, seumpama bumi bagi para petani. Nanbutu ma qad zara'uhu fina. Kami akan tumbuh sesuai dengan apa-apa yang telah mereka tanam pada kami. Nah, ini bait syair seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya karena ia melahirkan seorang anak perempuan. Nah, maka apa yang terjadi dari Abu Hamzah setelah ia mendengar keluhan, rintihan istrinya, maka dikisahkan bahwa tatkala Abu Hamzah mendengar perkataan istrinya, maka timbullah rasa sayang terhadap putri dan istrinya. Maka ia memasuki tempat tersebut atau rumah tersebut, wa qabbala ra'sa imra'atihi wa ibnatihi. Kemudian ia mencium kepala putri istrinya dan juga putrinya. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah di zaman dahulu ketika mereka mendengar kabar istrinya melahirkan anak perempuan yang sebelumnya ia mengangan-angankan memiliki anak laki-laki. Nah, pertanyaan, kenapa mereka dahulu di zaman jahiliyah menginginkan anaknya laki-laki? Disebutkan karena memang zaman dahulu orang laki-laki atau anak laki-laki kemudian tumbuh besar
ia akan menjadi seorang kesatria, tumbuh dengan kuat, gagah, sehingga ia mampu untuk berperang. Dan dengan berperang tersebut ia akan mendapatkan ghanimah, akan mendapatkan harta rampasan. Sehingga dengan demikian ia akan memiliki lebih daripada anak perempuan. Kemudian datanglah Islam dengan sinarnya yang cemerlang bagi matahari yang menyinari seluruh pelosok negeri dan semua penghuninya. Setelah lama umat Islam membenci anak perempuan kaum jahiliyah, tiba-tiba Islam menyeru dengan lantang dengan keutamaan mendidik anak perempuan. Islam menawarkan banyak kebaikan dan pahala yang besar bagi para orang tua yang mendidik, membesarkan anak perempuan. Sebagian orang Arab dahulu, orang-orang Arab jahiliyah, karena mereka dungu, bodoh terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang maha segalanya, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah satu-satunya yang mengatur rezeki, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan. Mereka tidak mengetahui itu. Maka di antara mereka dengan kejahiliahnya, mereka rela mengubur hidup-hidup anak perempuan. Maka Islam telah menjadikan berbuat ihsan terhadap anak perempuan. Dan mendidik anak perempuan adalah merupakan qurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepantasnya kita sebagai orang tua tidaklah membeda-bedakan dalam mendidik anak kita. Dan terutama bagi orang tua yang diberikan oleh Allah karunia anak perempuan, maka sungguh sangat besar pahala yang Allah sediakan bagi mereka para orang tua mendidik anak perempuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara anak perempuan banyak yang muslimah, yaitu ia yang beragama Islam, taat kepada Allah, ahli ibadah, jujur, sabar, khusyuk, tekun salat, dan juga puasa. Banyak yang bersedekah dan juga banyak yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat saksikan di zaman kita sekarang banyak anak-anak perempuan yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak perhatian terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita dapatkan di musim-musim liburan, ini terutama mungkin di negeri Arab, bahwa tatkala musim liburan tiba, misal di musim panas, kurang lebih sekitar bulan Juni atau Juli, sekolah libur. Dan biasanya cuaca panas, maka ada yang namanya daurah saifiyah, atau mungkin kalau di kitab pesantren kilat, yang mana dari pesertanya adalah para wanita, para anak-anak perempuan. Ini pertanda bahwa kehadiran mereka sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Hal ini juga mengingatkan kepada kita tindakan sahabiat
atau para wanita di zaman Rasulullah SAW yang mereka senantiasa semangat dalam mencari ilmu. Mereka tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW yang kemungkinan pertanyaan tersebut sangat sensitif yang berhubungan dengan perempuan. Tapi mereka mengabaikan semua itu karena tujuan mereka adalah ingin mencari ilmu. Ini pertanda bahwa anak perempuan sangat berjasa kepada Islam. Maka oleh karena itu kita sebagai orang tua mesti memperhatikan pendidikan anak-anak perempuan. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan 'alal haqq mansuratan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yatiya amrullah." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa sekelompok dari umatku berdiri tegak di atas kebenaran, akan senantiasa tertolong. Tidak ada yang membahayakan mereka dari kalangan orang-orang yang mencela, menyelisihi, hingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka anak perempuan adalah merupakan buah hati dan penenang jiwa para orang tua, dikala masih hidup maupun setelah meninggal. Sebagaimana mereka adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi para kaum muslimin, kaum muslimat, kita hendak memperhatikan pendidikan anak-anak perempuan. Baik itu anak-anak kita, saudari-saudari kita yang mereka perempuan, maka kita mesti memperhatikan mereka. Jangan sampai tatkala kita mendapatkan anak perempuan, kita marah-marah atau kita melakukan sikap yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang Allah sifatkan dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dahulu orang-orang jahiliyah apabila mereka diberi kabar kelahiran anak perempuan, maka wajahnya memerah kehitaman karena marah. Mereka bersembunyi atau ia bersembunyi dari masyarakat lain karena buruknya kabar yang ia dapat. Apakah ia mempertahankannya dengan penuh kehinaan, atau ia menguburkannya hidup-hidup ke dalam tanah? Maka alangkah buruknya apa yang mereka putuskan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwa kita tidak tahu makhluk yang kita serba terbatas ini, manakah kebaikan yang ada, yang telah Allah berikan. Bisa jadi apa yang kita
cintai itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apa yang menurut kita buruk justru itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Maka jika kalian membencinya, membenci anak perempuan, bisa jadi apa yang kalian benci Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Maka anak perempuan yang Allah lahirkan atau Allah karuniakan kepada kita, yang lahir dari perut para perempuan, ketahuilah padanya terdapat banyak kebaikan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Maka cukuplah apa yang kita benci dari mereka, bahwa itulah yang Allah ridhoi padanya. Maka orang yang membenci dengan kelahiran anak perempuan, ingatlah akan ukubah balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita membenci, apalagi kita berbuat yang aniaya terhadap anak perempuan. Itu merupakan perbuatan zalim. Apakah kelahiran anak perempuan atas kekuasaan kita? Atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana istri seorang laki-laki di zaman dahulu yang ia mengemukakan isi hatinya atas dijauhkannya oleh suami karena kelahiran anak perempuan. Tentunya adalah kelahiran anak perempuan, anak laki-laki, itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menerima beres saja, menerima jadi saja. Kita tidak bisa ikut campur tangan dengan apa yang terjadi baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Maka lihatlah Nabi Lut alaihi salam yang Allah karuniakan 2 anak perempuan. Kemudian juga anak Nabi Shu'aib alaihi salam pun sama. Ia dikaruniai anak perempuan. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun sama. Allah karuniai anak perempuan sampai besar, sampai punya cucu dari anak perempuan. Dan Allah menakdirkan lain, tidak ada dari anak Rasul kita Muhammad SAW laki-laki sampai besar. Tidak ada. Ini pertanda bahwa bagi mereka yang Allah takdirkan anaknya perempuan, jangan bersedih hati. Lihat qudwah kita, Nabi kita Muhammad SAW. Allah menakdirkan baginya anak perempuan yang sampai besar dan sampai memiliki cucu dari anak perempuannya. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai kabar gembira bagi kita orang tua yang Allah takdirkan memiliki anak perempuan, ketahuilah bahwa dengan memiliki anak perempuan, Allah akan menjadikan penghalang kita dari api neraka. Masya Allah. Ini karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua yang mereka bersabar mendidik anak perempuan
yang kelak akan menjadi tameng dari api neraka. Dari hadis yang sahih, hadis yang diterima dari Aisyah, semoga Allah ridha dan meridai keduanya. Ia mengatakan, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatan laha. Telah datang kepadaku seorang perempuan yang ia membawa dua anak perempuan. Fasa'alatni, kemudian ibu-ibu ini meminta atau mungkin mengemis kalau bahasa kita kepada Aisyah. Falam tajid indi syai'a. Maka apa yang diminta oleh perempuan tersebut enggak ada di saya, kata Aisyah. Ghaira tamratin wahidah, terkecuali hanya satu kurma saja, kata Aisyah. Maka fa'ataituha iyaha. Aisyah mengambil kurma tersebut yang hanya satu-satunya. Fa'akhadatha faqasamatha baina ibnataiha. Maka ibu-ibu tersebut mengambil apa yang diberikan oleh Aisyah, dan ia membagi dua kurma tersebut untuk kedua putrinya. Walam ta'kul minha syai'an. Dan ibu ini setelah minta kurma dari Aisyah, kemudian membaginya kepada anak perempuan, dan ia sama sekali tidak memakannya. Ini pertanda kasih sayang orang tua, terutama ibu, kepada anaknya. Ia rela tidak memakan, yang penting anaknya makan. Maka para anak-anak, atau ya kalau kita mungkin memikirkan apa yang dahulu kita mungkin sejak kecil, orang tua kita yang rela segalanya demi kita. Maka alangkah durhakanya seorang anak apabila ia besar membantah perintah orang tua. Naudzubillah, sampai membentaknya. Tidaklah berpikir waktu kita kecil, kita disuapin oleh orang tua, kita dimandiin, kita dipakaikan pakaian, kita semuanya jahiz, serba minta beres. Tiba-tiba kita udah besar membentak, naudzubillah, melawan ke orang tua. Maka di manakah akal kita? Maka bagi mereka yang membantah perintah orang tua, yang perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah meminta maaf kepada kedua orang tua kita, jikalau mereka berdua masih ada. Dan kalaupun sudah meninggal, doakan mereka agar Allah mengampuni dosa keduanya. Maka sikap perempuan ini, seorang ibu yang sangat sayang terhadap anaknya, ia mencarikan makanan buat anaknya, dan setelah mendapatkan, ia tidak memakannya, walaupun ia sangat lapar. Ia sangat mau kurma tersebut. Tetapi ia lebih mengutamakan kedua putrinya. Maka perempuan ini setelah ia menerima kurma, memberikan kepada kedua putrinya, ia berdiri dan meninggalkan Aisyah. Maka setelah ia berlalu, datanglah, kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Maka Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Mani betuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Maka barang siapa yang diuji dari anak perempuannya, kemudian ia memperbagus mereka, anak-anak perempuan, menjadikan anak perempuannya salihah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka anak perempuan tersebut baginya sebagai tameng kelak dari api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kabar gembira bagi kita orang tua, para ummahat yang senantiasa mendampingi anak. Bahkan mungkin kalau kita hitung, yang lebih dekat hampir 24 jam itu ibu kepada anaknya. Terutama anak yang baru lahir, anak yang baru mengenal dunia. Terkadang waktu tidur ibunya diganggu oleh bayi, oleh anak kecil. Ya mungkin bapaknya atau suaminya tidur lelap, karena mungkin siangnya udah capek kerja. Ibu pun sama mengurus di rumah. Terkadang anak kecil nangis di malam hari, ibunya pun terbangun. Anak kecil belum tahu apa-apa, yang senantiasa menangis hampir full semalaman. Setelah siangnya pun mungkin ibu ngurus di rumah, ngurus pekerjaan rumah, atau mungkin kalau punya anak yang besar, mengurus anak yang besar. Maka seperti itulah kegiatan orang tua dan seperti itulah besarnya pahala bagi ibu, dan juga seorang anak harus banyak berbakti kepada orang tua, terutama ibunya. Merekalah berdua yang telah membesarkan kita, yang telah mengurus kita, bahkan ibu menyapih kita sampai 2 tahun. Dan balasan dari semua itu, orang tua yang telah membesarkan anaknya akan menjadi tameng dari api neraka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita anak perempuan yang salihah, dan kita diberikan kemampuan untuk mengurus mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja dahulu untuk segmen pertama tentang keutamaan anak perempuan atau mendidik anak perempuan, yaitu bahwa mendidik anak perempuan menjadi salihah akan menjadi tameng api neraka. Barakallahu fiikum. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan berikutnya yang kedua, mendidik anak perempuan dapat mengantarkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis, masih hadis Muslim, yang diterima dari Aisyah, semoga Allah ridha dan meridai keduanya. Kisahnya hampir mirip, hanya saja kalau tadi kisah seorang ibu yang meminta kepada Aisyah kurma dan diberinya 1 kurma. Kalau ini Aisyah memberinya 3 kurma. Aisyah mengatakan, ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha. Telah datang seorang ibu-ibu yang miskin atau wanita miskin, membawa 2 anak perempuan. Fa'at amtuha salasata maratin. Maka aku memberinya 3 kurma, karena 2 anak perempuan sama ibunya, berarti kurmanya 3, masing-masing 1 harusnya. Fa'atat kulla wahidatin minhuma. Maka wanita ini tatkala menerima kurma dari Aisyah,
ia memberi kedua putrinya masing-masing satu kurma. Wa rafa'at ila fiha tamratan. Maka tatkala ia mengambil jatahnya untuk dimakan, karena kemungkinan ibu ini lapar, fastat amat ha ibnataha. Tiba-tiba anaknya atau kedua putrinya minta lagi karena mungkin masih lapar. Nggak cukup dengan satu kurma. Kedua putrinya ini meminta jatah ibunya. Maka kisahnya seperti yang tadi. Kasih sayang ibunya, fashaqqatit tamratal lati kanat turidu an ta'kulaha. Maka perempuan ini membagi dua kurma yang jatahnya tersebut dan dibagikan kepada kedua putrinya yang masih merengek minta tambahan kurma. Kata Aisyah, fa'ajabatni sya'nuha. Maka aku sangat kagum terhadap sikap kasih sayang seorang ibu kepada dua putrinya. Fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melaporkan apa yang telah dilakukan oleh ibu ini terhadap kedua putrinya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar." Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi perempuan tersebut yang sangat mendahulukan kedua putrinya masuk surga, atau Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari api neraka. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh bahagia bagi mereka para ibu-ibu, para orang tua yang sangat perhatian kepada anak putrinya, yang sangat mementingkan anak-anak putrinya atau anak-anaknya daripada ia mementingkan dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan ketiga dari mendidik anak perempuan, bahwa orang tua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih hadis riwayat Muslim yang diterima dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah ridha dan meridainya. Ia mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah." Barang siapa yang mengurus dua anak perempuan sampai ia dewasa, sampai ia menikah, maka kelak akan datang orang tersebut di hari kiamat bersamaku, seperti mana dekatnya antara telunjuk dengan jari tengah. Jadi orang yang memuliakan anak perempuan, yang mendidik anak perempuan dengan kesabaran, kelak pahala yang Allah sediakan akan menjadi teman Rasulullah atau dekat dengan Rasulullah SAW seperti dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini merupakan bisyarah, kabar gembira bagi orang tua, terutama ibu yang senantiasa menemani, mengurus, mendidik anak perempuannya.
Dalam riwayat lain disebutkan man ala jariyataini dakhaltu ana wa huwa al jannata kahataini. Dalam riwayat Imam Turmudi, Rasul SAW bersabda, barang siapa yang mengurus, membesarkan dua anak perempuannya, maka kata Rasul SAW, aku akan masuk bersamanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala seperti dekatnya dua telunjuk ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Hakim yang diterima dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha dan meridhai keduanya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu unsa falam ya'idha wa lam yuhinha wa lam yu'thir waladahu 'alaiha adkhalahu Allahul jannah. Ini keutamaan bagi mereka yang Allah takdirkan punya anak perempuan satu-satunya. Yang biasanya kalau anak perempuan satu-satunya atau mungkin sebaliknya, yang Allah berikan anak banyak tetapi hanya satu, misalnya laki-laki satu atau perempuannya hanya satu, biasanya agak berbeda anak perempuan tersebut. Mungkin istilah kita namanya manja. Kenapa? Karena ia timbul egonya. Oh, saya cuma anak satu-satunya, saya harus begini, saya harus begitu. Dan lain sebagainya, egonya timbul. Nah, maka di sini bagi orang tua, ini merupakan hiburan bagi orang tua yang Allah takdirkan hanya memiliki anak perempuan satu-satunya. Maka dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang hanya memiliki anak satu perempuan, ia tidak menyakitinya. Baik menyakiti dengan verbal atau dengan misalnya naudzubillah memukulnya misalnya. Walam yuhinha, dan ia tidak menghinakannya. Walam yu'sir waladahu, dan ia tidak mendahulukan anak laki-lakinya atau tidak pincang. Artinya kalau Allah takdirkan punya anak misalnya laki dan perempuan, tidak menyepelekan anak perempuan. Kenapa? Karena sebagian dari orang tua mengurus anak perempuan, setelah itu anak perempuan udah besar, nikah, kemudian diambil sama orang. Soalnya dia tangan kosong, gak punya apa-apa kalau memiliki anak perempuan. Maka sebagian orang tua itu lebih cenderung kepada anak laki-laki. Kenapa? Anak laki akan mungkin balas jasa, anak laki akan lebih bermanfaat bagi keluarga ke depannya, dan lain sebagainya. Nah, maka di sini barang siapa yang orang tua tidak pilih kasih, mentang-mentang misalnya perempuan buat apa misalnya, tapi ini enggak. Nah, dia seimbang. Kalau ditakdirkan punya anak laki dan perempuan, sama aja. Adkhalahul jannah, maka Allah kelak akan memasukkannya ia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi dalam hadis yang mulia ini, jaminan orang tua atau ibu yang mengurus anak perempuannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini disebutkan ada 3 syarat. Yang pertama, hendaknya perempuan atau ibu itu merawatnya hingga besar, tidak menguburkannya hidup-hidup seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi dahulu pada zaman jahiliyah, mereka kalau diberikan kabar gembira anak perempuan, di antaranya tega mereka menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Nah, tapi ini enggak. Jadi syarat pertama, akan dimasukkan ke surga
karena sebab mendidik anak perempuan, yaitu pertama, merawatnya hidup sampai ia besar, tidak membunuhnya atau tidak menguburnya hidup-hidup. Yang syarat kedua, memuliakan, memelihara dengan baik, dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Memelihara, mengurusnya dengan penuh kebanggaan dan penghormatan tanpa merendahkan ataupun menghinakan. Jangan sampai anak perempuan buat apa kalau udah besar kan meninggalkan kita, dibawa oleh suaminya. Enggak. Dia betul-betul atau orang tua betul-betul mendidik anak putrinya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ia harapkan terkecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dengan mendidik anak perempuan menjadi salihah, baik akhlaknya, taat kepada Allah dan Rasulnya, ia dengan izin Allah akan melahirkan generasi yang terbaik. Kenapa? Karena ibu yang senantiasa banyak di rumah, banyak berinteraksi dengan anak. Kalau misalnya seorang pengasuh, seorang ibu yang taat kepada Allah, salehah, maka ia minimal akan mewariskan kesolehan kepada keturunannya. Maka di sini al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amal. Jadi kita mendidik anak perempuan menjadi salehah taat kepada Allah, kalau akan melahirkan generasi keturunan yang taat kepada Allah. Dan kita pun akan mendapatkan pahala karena sebab kita mendidik sekarang anak kita perempuan menjadi salehah, menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang syarat ketiga dalam hadis ini, bahwa kita tidak pilih kasih. Tatkala Allah menakdirkan anak kita banyak, misal anak laki-laki, ada perempuan, kita tidak menyepelekan anak perempuan. Tetapi kita seimbang. Dan terkadang mungkin anak perempuan lebih besar biayanya. Mungkin harus berdandan, pakainya mungkin harus sering ganti, atau mungkin pakaiannya berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin sederhana aja, laki-laki mungkin. Istilahnya laki-laki mungkin lambat untuk dewasanya. Tapi perempuan itu cepat. Mungkin SD kelas 6 mungkin dah mengenal yang namanya berdandan, bergaya, atau dia mengikuti kemajuan zaman. Itu kodrat wanita seperti itu. Nah, maka di sini orang tua sangat berperan dalam membentuk akhlak anaknya. Jangan sampai putrinya larut dengan kemajuan zaman. Anak perempuannya tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik. Maka di sini bahwa orang tua akan mendapatkan pahala berupa surga tatkala orang tua tidak membedakan dalam hal pendidikan anak putrinya. Maka barang siapa yang dapat merealisasikan 3 syarat ini, insya Allah Subhanahu wa taala ia akan mendapatkan pahala, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang keempat dari mendidik anak perempuan akan menjadi penghalang dari api neraka. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalasu banatin." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fa sabara alaihin, ia bersabar mendidik mereka. Wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi. Orang tua ini mendidik anak 3 perempuannya
dengan penuh kesabaran, memberi makannya, memberi minumnya, memberi pakaiannya. Karena memang anak perempuan kebanyakan di rumah. Dan kita membiasakan anak perempuan di rumah, seperti inilah perempuan kelak udah besar, udah punya suami. Dia adalah di rumah. Maka ibu-ibu harus memperkenalkan kepada anak-anaknya di rumah. Jangan sampai anaknya dibiarkan keluar tabaruj, naudzubillah. Perkenalkan bahwa kelaknya ananda akan seperti ini di rumah. Akan mendidik generasi, akan melahirkan pemuda-pemudi yang taat kepada Allah. Sehingga anaknya udah siap tatkala ia dewasa. Kunna lahu hijaban minan nar yaumil qiyamah. Maka balasan bagi orang tua yang mendidik anak perempuannya dengan penuh kesabaran, memberi makannya, memberi minumnya, memberikan pakaiannya, maka kelak mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Dalam hadis lain riwayat Sahih Jami bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ala ibnataini aw thalasa banatin aw ukhtaini aw thalasa akhawatin hatta yamutna aw yamutu anhunna kuntu ana wa huwa kahataini." Barang siapa yang mengurus 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan atau 2 saudarinya, 2 saudari, mungkin anak kakak yang mungkin ditinggal orang tuanya, kebetulan anaknya perempuan, kemudian kita urus. Atau misalnya ya mengurus saudaranya atau anak saudarinya, sampai ia meninggal, sampai anak perempuan tersebut misalnya Allah takdirkan meninggal duluan, atau sampai ia yang mengurusnya meninggal. Maka kata Rasul SAW, kuntu ana wa huwa kahataini. Aku dan dia seperti dekatnya 2 telunjuk ini kelak di akhirat. Kemudian dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu salasu banatin aw salasu akhawatin ittaqallaha azza wa jal wa aqama alaihinna kana ma'i fil jannati hakada wa asyara bi asabihil arba'." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan. Jadi misalnya kita punya 3 anak atau 3 saudari. Ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurus mereka karena Allah. Tidak ada yang harapkan terkecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan agar mereka anak-anak menjadi salehah yang akan melahirkan pada generasi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, kana ma'i fil jannah, maka ia bersamaku kelak di surga. Dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan jarinya yang 4. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin kurang lebih 4 keutamaan bagi kita atau orang tua yang mendidik terutama anak yang perempuan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita karunia, kekuatan, kesabaran
dalam mendidik anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan, yang mudah-mudahan bagi siapa saja yang Allah karuniakan anak perempuan, mereka akan menjadi para mujahidah yang akan melahirkan generasi yang terdepan, yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.